pribadi aku nih, karena aku orang Islam. Karena Bang Pendi kan dulu agama Islam juga. Karena kan dalam Islam setiap saudara yang keluar daripada Islam, aku ikut sedih nih. Kalau ada orang Islam masuk Kristen kan gitu kita, apalagi orang Aceh. Jadi Bang Pendi, Abang ini kan udah jelaskan tadi, kenapa Bang Pendi masuk Kristen, dikarenakan apa namanya tuh, dalam kitab Injil lah. Ya, menemukan kebenaran di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu kan kalau di Indonesia kan nggak apa-apa, itu kan hak berasumsi seseorang tuh. Kalau Pendi kan mau Islam, Kristen, terserah Pak Pendi. Cuma dikarenakan Pak Pendi mantan orang Islam, aku kan sebagai orang Islam kan ingin Pak Pendi masuk ke jalan yang lurus bagi kaum Islam. Kan ada Islam nih. Bang Pendi mau masuk lagi ke agama Islam, gimana caranya tuh? Biar aku mau bukti apa? Bukti kebenaran apa? Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Ayo, Udi, silakan. Silakan Kudik. Oke Bang, saya mau nanya nih. Apa yang kamu tanya? Maaf ya. Sebab Abang keluar dari agama Islam apa Bang? Sebabnya? Itu aja. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bunyinya Bang? Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Abang kan dari Aceh juga nih Bang kan? Saya dari Aceh juga. Saya asli Aceh memang. Jadi Bang kan, kami kan orang Aceh. Kebanyakan orang Aceh kan identiknya beragama Islam semua. 99% orang Islam. Ada orang kafir juga. Contoh, misalkan Konghucu kan ada tuh di Rayu tuh. Orang kafir tuh ya. Ini Bang, Kristen kafir, Konghucu kafir, Yahudi kafir. Semua yang keluar dari agama Islam itu kafir semua. Tapi kan mereka tidak keluar dari agama kamu. Kenapa kamu bilang kafir? Gini, Abang kan murtad nih. Masuk Kristen. Kamu bilang tadi Konghucu kafir. Mereka kan tidak keluar dari agama kamu. Kenapa bisa kafir? Itu saya salah bicara. Ini Bang. Kalau salah bicara oke lah. Kan rata-rata kan bahasa Indonesia agak gagap gitu. Yang tidak gagap caci maki ya. Kalau caci maki tidak pernah gagap ya. Enggak ada caci maki nih Bang. Enggak. Saya enggak bilang kamu. Yang tidak kamu bilang kan tadi rata-rata orang Aceh bahasa Indonesia gagap. Ya. Yang tidak gagap caci maki saya bilang. Saya tidak menuduh kamu juga. Oke. Enggak apa. Ini Bang. Yang bukan yang non muslim. Yang kepercayaan bukan Islam itu kan kafir. Itu kafir. Bukan orang Kristen yang kafir. Orang Kristen yang kafir. Orang Kristen kafir juga. Semua yang bukan Islam itu kafir, termasuk Kristen. Jadi Bang, terus orang Islam percaya Nabi Isa. Yesus kan Nabi Isa. Bukan, Yesus bukan Nabi Isa. Yesus bukan Nabi Isa. Kami tidak mengenal Isa. Kami tidak mengenal Isa Al-Masih. Isa Al-Masih alaihissalam tuassalam kami tidak kenal. Sangat berbeda antara Isa Al-Masih alaihissalam dengan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Sangat berbeda. Dari silsilahnya saja sudah berbeda.
Selain silsilah, lahirnya berbeda. Lahirnya berbeda, matinya berbeda, bangkitnya berbeda. Ya bro? Jadi jangan disamakan. Tetapi kalau Bro Kudik mau mencari tahu siapa Isa Al-Masih dalam Al-Quran, nah cari tahu. Pelajari benar-benar. Belajar tentang Isa Al-Masih. Bahkan dari semua nabi, kedudukan Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu sangat tinggi derajatnya. Bila dibandingkan dengan nabi-nabi yang Kudik tahu. Baik dari segi Al-Quran maupun dari segi hadis. Itu kamu harus belajar. Enggak, Ya. kalau Tapi tetap, dalam Islam, Bang, bentar dulu. Bentar. Tapi Oke, tetap, oke. Kudik, Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih wajihan fid dunya wal akhirah. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, Kudik cari tahu, kenapa Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat? Cari tahu, kenapa? Isa ruhullah wa kalimatuhu. Isa sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah. Isa digambarkan dalam sebuah hadis ketika lahir, satu-satunya bayi yang tidak disentuh oleh setan, Isa Al-Masih. Kenapa tidak disentuh oleh setan? Itu cari tahu. Ya, cari tahu. Dan digambarkan juga bahwa Isa Al-Masih itu hakim yang adil. Cari tahu. Dan dikatakan juga, digambarkan juga dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih dimanapun dia berada, dia seorang yang diberkati. Seorang yang dirahmati. Itu cari tahu. Kenapa posisi Isa Al-Masih dalam Al-Quran begitu tinggi derajatnya. Dan melebihi derajat para nabi dan rasul-rasul yang lain. Itu Isa Al-Masih. Cari tahu. Tetapi tetap Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Begitu Bro Kudik. Bro Kudik, Aceh di mana? Aceh Timur. Aceh Timur di mana? Langsa? Idirayu. Oh, di Raya. Saya sering di Idicut dulu. Setelah tsunami saya pernah tinggal di Idicut. Bang Pendi pernah pulang ke Aceh enggak, Bang? Pernah. Lama di Aceh Lampung. Gayo, Takengon. Bener Meriah. Bukan Takengon, kota Takengon. Oh, di kotanya. Iya, Aceh Tengah, Bang ya. Aceh Tengah. Tapi kalau daerah lain tidak, kecuali Banda Aceh itu pun hanya sebentar, habis itu cabut. Nah, ini Bang, kenapa nih kan? Aku termasuk apa namanya tuh? Bengek, icah. Kalau bahasa Ya, Aceh. marah lah. Marah sama Bang Pendi. Iya. Bang Pendi kan dulu Islam. Iya. Sekarang kan udah Kristen. Iya. Oke, dari segi nama nggak apa-apa. Cuman Bang kan, aku marah tuh kan dikarenakan di saat aku dengar baru 2 hari yang lalu aku bukan masuk lift, tapi lewat di beranda aku, lift Bang Pendi. Aku kan scroll TikTok tuh, scroll TikTok kan. Aku lihat tuh, iya dok, pembicaraan masalah Islam nih. Aku kira Bang Pendi orang Aceh Islam. Bang Pendi live sama Ani nih, Nabirong 103 bukan Aceh nih. Ya. Aku pikir Bang Pendi Islam, Bang Nabirong ini bukan Islam. Ya. Padahal sama-sama bukan Islam. Ya. Bang Pendi orang Aceh. Ya. Tengok, aku masuk lift, Ya. aku dengar Bang Pendi bicara kan. Ya. Kok menghina gitu, menghina. Dari Apa yang segi- saya hina? Mungkin aku dengar setengah nih, enggak nih kan? Aku nggak salah Bang Pendi, udah murtad aja, itu salah Bang Pendi. Itu aja. Menurut aku nih, pribadi aku nih, karena aku orang Islam. Karena Bang Pendi kan dulu agama Islam juga. Karena kan dalam Islam setiap saudara yang keluar daripada Islam, aku ikut sedih nih. Ya. Kalau ada orang Islam masuk Kristen kan gitu kita, apalagi Ya. orang Aceh. Ya. Jadi Bang Pendi, Abang ini kan udah jelaskan tadi, kenapa Bang Pendi masuk Kristen? Dikarenakan apa namanya tuh dalam kitab Injil lah. Ya, menemukan kebenaran di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu kan kalau di Indonesia kan nggak apa-apa, itu kan hak berasumsi seseorang tuh. Kalau Pendi kan mau Islam, Kristen terserah Bang Pendi. Cuma dikarenakan Bang Pendi mantan orang Islam, aku kan sebagai orang Islam kan ingin Bang Pendi
masuk ke jalan yang lurus bagi kaum Islam. Ya. Kan ada Islam nih. Ya. Bang Pendi mau masuk lagi ke agama Islam, gimana caranya tuh? Biar aku mau bukti apa? Bukti kebenaran apa? Saya begini brother ya. Iya. Saya percaya kepada Alkitab. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Ini bukan kata saya, kata Alkitab. Makanya satu-satunya pribadi yang berani mengatakan akulah kebenaran itu hanya Yesus. Tidak ada yang berani mengatakan akulah kebenaran. Yesus sudah katakan akulah kebenaran. Yesus itu siapa? Yesus itu firman. Apa? Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan bagi kami. Dia juru selamat. Dia Mesias. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita manusia selain di dalam nama Yesus. Nama itu bisa menyelamatkan, dan nama itu nama di atas segala nama. Dan di bangsa dan negara ini nama itu, ya, nama Yesus sekarang digenapi, tergenapi. Apa maksud saya tergenapi dan digenapi? Nama di atas segala nama. Buktinya bahwa Yesus di Indonesia ini menjadi primadona sekarang di bangsa dan negara ini. Itu Yesus. Ya. Yesus adalah satu sosok yang sangat disukai oleh orang Indonesia. Primadona Indonesia, itu Yesus. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Orang Kristen sangat wajar menceritakan man huwa Yasua, siapa itu Yesus. Para pendeta penginjil, hamba Tuhan, para gembala, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus menceritakan tentang nama Yesus. Dan hari-hari ini Bang Kudik boleh lihat orang Islam mulai memperkatakan nama Yesus di mulutnya. Mu'alaf, bentar. Mu'alaf mulai memperkatakan nama Yesus di mulutnya. Mu'alaf. Dan mu'alaf di mana-mana, kemanapun mereka pergi, mulai daripada Kainama, Donditan, siapapun mu'alaf, mereka selalu membawa Alkitab. Ya. Kainama diundang oleh Haji Roma Irama, bawa Alkitab. Donditan diundang oleh seorang yang sangat terkenal di YouTube, saya lupa nama dia siapa, Helmi Yahya kah? Yahya apa namanya itu? Begitu juga Alkitab yang dia bawa. Yesus yang dia bawa. Gurunda kalian yang satu itu, yang dianggap gurunda, saya tidak mau sebut namanya. Yesus selalu diperkatakan. Dirimu boleh lihat di komal-komal para polemikus muslim. Kapan mereka pernah membahas nama nabinya, junjungannya, agamanya. Selalu nama Yesus yang dibahas. Selalu nama Yesus yang diperbicarakan. Selalu nama Yesus yang diperdengarkan. Para ustadz juga begitu. Sehingga nama Yesus di Indonesia sangat populer. Dulu hanya orang Kristen yang menyebut nama Yesus. Yesus. Hanya orang gereja yang menyebut Yesus. Sekarang kalangan manapun menyebut nama Yesus. Kenapa? Karena diperdengarkan. Dan kami imani itu. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 3 tahun yang lalu mungkin Kudik hanya mendengar nama Yesus dari apa gitu. Sekarang lebih sering mendengar nama Yesus. Lebih sering. Kenapa? Karena semua orang memperdengarkan nama Yesus. Dengar, dia panggil nama saya. Dan saya lebih-lebih lagi memperdengarkan nama Yesus. Agar apa saya memperdengarkan nama Yesus? Ya, semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Sebentar. Agar semua orang tahu. Agar semua orang tahu. Agar semua orang tahu siapa Yesus. Hari ini semua orang jadi tahu siapa Yesus. Kenapa? Karena diperdengarkan. Ya.
Bukan saja diperdengarkan oleh orang Kristen, Muslim sekalipun, para mu'alaf sekalipun memperdengarkan nama Yesus. Jadi orang hari ini, telinga manusia di Indonesia ini lebih sering mendengar nama Yesus. Silakan, brother. Oke, Bang Pendi. Jadi Bang Pendian, Batace aja, Batace, jangan bahasa Aceh supaya teman-teman saya bisa paham. Sekarang saya ingin bertanya sama Bang Kudik. Oke. Apa yang membuat Bang Kudik benci sama saya? Karena saya juga dulu benci sama orang yang keluar dari agama Islam. Oke. Nah, sekarang alasan Bang Kudik apa benci sama saya? Saya tidak marah. Karena wajar, saya dibenci wajar karena keluar dari agama Islam. Tetapi kalau benci berlebihan, nah ini kita perlu membenahi hati kita, jangan sampai hati kita dipenuhi dengan iri ya, dipenuhi dengan sakit hati, dipenuhi dengan kebencian, itu dipenuhi dengan kedengkian. Nah, silakan. Sebenarnya saya marah itu bukan karena Bang Pendi masuk agama lain, enggak. Nah, saya marah itu dikarenakan Bang Pendi kan ya orang Aceh nih, Bang Pendi ke orang Aceh. Bang Pendi orang Aceh. Dikarenakan dalam Islam tidak ada namanya itu memaksa, nggak ada tuh. Iya. Nah, memaksa nggak ada. Keluar, masuk, terserah tuh. Kan? Dalam Islam. Tapi Bang Pendi membanding-bandingkan, nah, itu yang saya marah tuh. Membandingkan masalah permasalahan kayak contoh TikTok yang tadi Bang Pendi bilang tuh. TikTok apa segala macam, pesawat segala macam itu kan yang buat orang kafir kok naikkan, kok mestian hal yang kayak teknologi. Bang Pendi kan sebut-sebut tuh orang kafir yang tapi Bang Pendi kan tabib pertama kan orang Islam. Itu saya marah bagian itu, membanding-bandingkan, itu yang saya marah. Kalau masalah Bang Pendi Islam atau bukan ya terserah Bang Pendi, itu kan hak Bang Pendi karena kita Indonesia, bukan negara Islam. Gini brother, saya ingin mengajak kita semua berpikir dengan akal yang sehat ya. Kalau kita benci kepada orangnya, itu namanya hal-hal seperti itu munafik. Kita harus buang kemunafikan kita. Kita benci kepada orangnya sementara kita memakai alat-alat yang dibuat oleh orang yang selama ini kita benci dan selama ini kita hina. Ini ada yang bilang begini nih ya, udah 4v1. Tidak ada 4v1. Saya hanya dengan Kudik berbicara. Ini dokter Meore dibilang 4 lawan 1. Kita hanya berbicara dengan Kudik. Begitu Bang Kudik. Jadi kita benci sama orang, tetapi barang orang itu kita suka, kita pakai, kita nikmati. Benci sama Cina, HP buatan Cina. Benci sama Cina, TikTok buatan Cina. Benci sama Yahudi sama Israel. Yang kita nikmati hampir semuanya penemunya orang Yahudi, orang Israel. Kan ada juga Bang, kan ada juga orang Islam. Contoh salah satunya yang aku tahu nih, Minyak wangi dan obat kuat. Minyak wangi dan obat kuat tuh kan dari matematika. Kan dari orang Islam tuh. Apa Bang Kudik? Silakan. Enggak kan kayak TikTok segala macam yang dipakai-pakai kan itu orang kafir yang buat, oke, fine, nggak ada masalah tuh. Tapi kan ada juga nih Bang. Contoh kayak salah satu yang aku tahu, yang aku tahu tuh kan ada rumus aljabar tuh kan orang Islam penemunya tuh. Ngawur kau Bang. Nah, ini Bang Olam. Bang Kudik, lihat dulu. Coba dulu kamu dilihat nih. Ini orang di bawah ketawain kamu loh. Hah? Orang di bawah ketawain kamu loh. Gak apa, biarin ketawa tuh. Karena salah yang kamu bilang itu Bang. Dulu juga pikiran saya sama Bang. Ya, bahwa penemu itu orang Islam semua, dokter orang Islam, semuanya orang Islam. Sekarang coba Bang Kudik tunjukkan penemu orang Arab itu apa? Selain obat kuat dan minyak wangi, penemu orang Arab apa? Selain obat kuat dan minyak wangi, penemu orang Arab apa? Tunjukkan saya satu saja. Saya nggak belajar bagian itu Bang, maaf. Nah, cari tahu.
Cari tahu. Oke, kadang besok mungkin saya kasih tahu ya. Ya. Naik lagi nanti ya. Ya. Oke, Bang Kodik, sebelum Abang turun gini Bang, biar saya kasih tahu satu keilmuan supaya Abang tidak malu lain kali. Ya. Ya, nanti abang boleh baca. Yang kalian enggak Bang, ini Bang, saya potong dikit ya. Wajar nih ini Bang. bukan ini bukan tentang agama, ini bukan tentang agama, Bang. Iya, bukan tentang agama, bukan tentang agama. Bukan tentang agama ya. Yang Abang katakan tadi adalah matematika adalah orang Islam. Begini, Bang. Ya. Angka 0 sudah ditemukan dalam peradaban Babilonia tahun 300 sebelum Masehi. Untuk menghitung, yaitu orang-orang bangsa Maya atau Sumeria. Ya. Nah, baru Alex Bellos dalam bukunya dituliskan Brahmagupta dari India tahun 597 sampai 668 itu sudah memperkenalkan juga angka 0. Artinya Islam belum ada tahun 597. Ya, dalam bentuk bulat. 0 dalam bentuk bulat sudah diperkenalkan Brahmagupta. Ya. Nah, seperti itu. Jadi Al-Khawarizmi yang lahir tahun 780 yang kalian bangga-banggakan itu lahirnya saja tahun 780. Sementara angka 0 itu sudah ada dan dalam bentuk bulat oleh Brahmagupta dari India. Jadi Abang supaya tidak supaya tidak memalukan ya, Abang boleh nanti cari bukunya Algoritmi de Numero Indorum namanya. Algoritmi de Numero Indorum. Itu bukunya, Abang bisa baca itu. Supaya tidak malu Bang, supaya tidak menjadi hanya klaim. Saya berikan ilmu buat Abang. Ya, oke lanjut, silakan. Oke. Sehat-sehat Bang Kodik ya. Oke Bang. Sukses selalu ya. Ya udah. Oke. Yuk, malam Bang. Malam. Sekarang di Aceh atau di luar Aceh? Di Aceh. Oke. Oke. Malam ya Bang. Tetap semangat Bang. Oke, Brother Timothy. Sehat, Brother? Sehat. Ya, sehat, Pak. Amin. Bayi Caba. Masuk lagi dia. Ini jangan diturun lagi nih. Dengar dulu. Tadi kamu turun sendiri, tidak kami turunkan. Siapa yang turun? Saya tak turun tadi. Bang Pendi jangan diturun. Dengar dulu saya jelaskan. Kami tidak turunkan kamu tadi. Kamu turun sendiri. Dengan Pendi, tak saya untuk membuat satu kesalahan, tak saya membuat untuk perdebatan. Saya nak tanya sama Bang Pendi. Kenapa hati Bang Pendi selalu mengajarkan kitab seperti gitu? Kalau memang benar-benar Bang Pendi orang Aceh. Orang Aceh itu tak mengajar tentang kitab-kitab Yesus itu tak ada. Dengar dulu Bang Pendi, jangan dijawab. Kalau nak kita berteman jangan menjawab gitu. Dengar dulu. Bang Pendi, saya heran. Padahal dari nenek moyang dah tahu di Aceh ini nenek moyang dari Islam keislaman yang telah ada di Aceh. Tapi hari ini Bang Pendi memalukan orang Aceh. Kalau Bang Pendi hari ini nak keluar dari Islam, jangan bawa lagi nama Aceh. Di Aceh mayoritas di Islam. Tuh diingat. Di Aceh mayoritas Islam. Jangan bawa nama Aceh. Paham Bang Pendi? Yang saya cakap itu paham? Sudah belum? Kamu jangan dijawab. Saya tak cakap dengan kamu Nabiul. Enggak manfaat, enggak ada manfaat. Enggak ada manfaatnya, ku turunkan aja kau, enggak ada manfaatnya. Dengar dulu, saya ku turunkan aja, udah diam aja kau. Lama, masih banyak yang mau naik.